Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan dari IPTS Kejuruan Musik. Pertama, mari kita bersama-sama mengadakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan diseminasi program prioritas nasional inovasi pembelajaran mendalam dari Universitas Sistem dan Fondasi dari BSD yang dilaksanakan oleh Bapak Ahmad pada tanggal 3 sampai 7 November di Batu Malang. Salawat dan salam semoga dan mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan melaksanakan tidak lanjut dari pelatihan yang diikuti oleh Bapak Ahmad. Yang pertama yaitu pelatihan tentang peningkatan kompetensi pedagogi guru. Yang kedua, pelatihan implementasi pembelajaran kurikuler guru. Yang ketiga, pelatihan inovasi pembelajaran mendalam melalui integrasi sistem dan inovasi. Dan yang keempat adalah pelatihan strategi pengelolaan pembelajaran mendalam. Nah, ini diikuti atau dilaksanakan dari mulai tanggal ini sampai tanggal 3 sampai tanggal 7 di Kota Malang, tepatnya tempatnya yaitu di Bimika Produksi Jatim. Nah, sebelum diseminasi dilaksanakan, kita baca saksikan mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya saya sampaikan kepada Tuhan Diri yang melaksanakan langsung oleh akan kepadanya di persidangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu. Lumayan ya, kita akan belajar bareng sekarang. Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan oleh-oleh ya dari kegiatan pelatihan, yaitu diseminasi tentang inovasi pembelajaran mendalam melalui integrasi sistem dan inovasi. Jadi kalau selama ini kita pelatihan itu hanya kemarin masih bahas tentang konsep bagaimana sih pembelajaran mendalam. Semoga itu saya skip karena saya yakin Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam baik di KKG, baik di kegiatan KUAS, itu dan juga kegiatan mungkin berbasis online mungkin menurut saya Bapak Ibu juga sudah paham dengan konsep-konsep itu. Tapi di sini kita akan menjelaskan tentang bagaimana mengintegrasikan pembelajaran mendalam itu dengan kegiatan lain. Ini kita akan fokus pada pembelajaran STEM dan inovasi. Sebelumnya pernah dengar Bapak Ibu tentang STEM? Ya. Nah, jadi STEM itu lebih kepada sains. Jadi dalam pembelajaran itu nanti kita akan bahas tentang sains itu apa. Ya. Terus ada T-nya itu adalah teknologi. Ya. Nah, S-nya itu sains, T-nya itu teknologi, E-nya itu adalah engineering. Nah, M-nya itu adalah matematika. Ya. Nah, jadi M-nya itu matematika. Nah, jadi bagaimana mengintegrasikan beberapa mata pelajaran menjadi satu pembelajaran. Ya, sudah mulai agak bingung. Ya,
bisa lebih care lagi kepada anak-anak melalui pendekatan psikologi kepada anak. Itu yang mampu dilakukan oleh teknologi. Jadi ini merupakan yang pertama saya awali dengan keterkaitan antara pembelajaran mendalam, marketing, dan model demokrasi. Nah, mana pembelajaran mendalam itu lebih menekankan pada pemahaman reflektif, kritis, dan transformatif, mana mendorong keterkaitan konsep komunitas dan artinya pembelajaran mendalam itu lebih kepada aplikatifnya nanti. Misalkan kalau dulu kita hanya mengenal konsep operasi itu, misalkan 5 tambah 5 berapa, 5 tambah 5 itu sama dengan 10. Nah sekarang kita pola pikirnya adalah bagaimana menghasilkan angka 10 dengan berbagai bilangan dengan berbagai operasi. Misalkan 20 dikurangi 15 dikurangi 5 nah atau 8 ditambah 2 banyak opsi yang bisa kita tawarkan esensinya, artinya lebih kepada pendalaman materinya. Jadi bukan hanya sekedar menghafal. Jadi kalau dulu kita kalau teknologi berpikirnya sekarang itu lebih kepada tingkatan step 3. Kemudian yang kedua adalah step untuk berorientasi pada problem menyelesaikan persoalan data secara ringkas dan simpel. Nah, jadi di sini kita bisa menawarkan anak-anak bagaimana sebuah atau human centric, artinya lebih kepada pendekatan solusi nilai-nilai gitu. Terus integratif dan inovatif. Nah, jadi semua itu terintegrasi dan inovatif. Jadi pembelajaran STEM ini lebih kepada inovasinya. Karena ke depan itu kita itu bagaimana berinovasi dalam pembelajaran sehingga bisa melahirkan anak-anak yang inovatif. Karena gini, Jepang yang perang dunia itu dia sekarang bisa maju karena inovasinya. Karena inovasi sebagai negara yang banyak menghasilkan inovasi-inovasi seperti robotik, robotiknya. Jadi anak SD di sana sudah mampu menciptakan robot sederhana. Mobil inovasi abad ke-21 fokus pada kemampuan menggunakan keterampilan
uang 5.000, lalu dibelanjakan es sebesar Rp1.000 dan dibelikan mie sebesar 2.000. Nah, kemudian ia diberikan uang oleh pamannya sebesar 2.000. Berapa jumlah uang Ali sekarang? Nah, menurut Bapak Ibu, yang konteksnya matematika yang mana soalnya? Yang numerasi yang mana? Soalnya semuanya itu berada di dalam kategori matematika, Pak. Saya. Iya. Matematika. Misalnya ada soal itulah misalkan apa namanya istilah soal cerita kan? Iya. Yang satu langsung menggunakan angka. Iya. Semuanya itu di dalam matematika semua itu. Nah, Cuma kita perbedaan ini. Ya, matematika ya. iya. Semuanya berada dalam matematika semua persoalannya, Pak. Oke, betul. Nah, jadi numerasi merupakan bagian dari matematika. Ya, di dalam numerasi pasti ada matematikanya. Jadi numerasi itu lebih kepada konteks sehari-hari. Ya, kira-kira menurut Bapak Ibu ada nggak kehidupan kita yang tanpa adanya unsur matematika? Atau pelajaran lain gitu, ada nggak? Kira-kira. Bahkan pelajaran agama pun ada konteks matematikanya. Misalkan menghitung zakat. Oke. Terus menghitung jumlah rakaat sholat itu juga ada matematika berhubungan dengan bilangan. Nah, jadi numerasi itu lebih kepada konteks kontekstual. Ya, kalau tadi saya kasih contoh yang pertama itu termasuk soal matematika, dia to the point. Oh, bilangan ini dikurang ini ditambah ini. Nah, tapi kalau numerasi ada keterampilan lain di situ. Misalkan apa? Misalkan kemampuan literasinya. Ya, ada kemampuan literasinya. Jadi, bagaimana siswa membaca, memahami dan menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, jadi ada kemampuan membaca siswa dan juga kemampuan memahami. Nah, jadi dalam STEAM itu juga kita mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. Nah, terus selanjutnya kesamaan utama. Jadi ketiganya menekankan pada HOTS, ya, analisis, evaluasi, kreasi, solusi. Nah, di mana ini merupakan bagian dari pembelajaran mendalam. Nah, dan juga penalaran di lintas disiplin. Nah, lintas disiplin ini yang termasuk dalam kuartet STEAM. Bagaimana menginterpretasikan data dan pengambilan keputusan rasional. Maka di sini masuklah unsur numerasinya. Ya. Nah, terus selanjutnya kompetensi ABA 21 itu level berpikirnya sudah ke 4C. Ya. Semua menekankan kolaborasi, komunikasi, 43 Pak. Ya, jadi communication, collaboration, creativity dan critical thinking. Ya, berpikir kritis. Jadi 4C itu lebih collaboration, communication. Berarti kayak 4K itu. Sebenarnya ini bahasa Inggris ya. Iya. Collaboration, communication, creativity, creativity dan berpikir, critical thinking. critical thinking. Sebagai inti dari transformasi pembelajaran. Nah, jadi ini yang nanti mungkin kita bisa kolaborasi di sini dalam hal 4C ini nanti. Maka di sini ada kolaborasi. Ya, kolaborasi. Pak, bagaimana kalau bisa nggak ini diterapkan di anak kelas rendah, kelas 1? Bisa. Ya, sangat bisa sekali. Ya. Terus bagaimana dengan mata pelajaran seperti PJOK, seperti PAI? Nah, juga bisa. Ya, makanya di situ ada ketika kita menghubungkan, mengintegrasikan antara materi agama dengan matematika. Oke, selanjutnya pembelajaran bermakna dan reflektif. Reflektif menjadi inti pembelajaran mendalam. Nah, jadi kapan-kapan kita bisa melakukan
kegiatan IHT lagi ya, Inhouse Training lagi. Bagaimana mari kita awali dengan merefleksi dulu. Apa sih kendala-kendala kita dalam mengajar? Terus bagaimana menghadapi siswa-siswa yang agak memiliki kebutuhan khusus seperti itu. Nah, jadi karena pembelajaran mendalam intisarinya yaitu adalah refleksi. Kemudian konteks problem nyata. Nah, ini domainnya ke konteks tim. Ya, jadi dia problem solvingnya masuk ke konteks tim. Kemudian makna konsep matematis dan kehidupan sehari-hari, ya implementasi matematika, nilai-nilai matematika itu masuk ke kegiatan numerasi. Oke, selanjutnya bagaimana korelasi dengan kehidupan nyata? Ketiganya menjembatani ilmu dengan realitas sosial, lingkungan, teknologi serta kebutuhan manusia, sehingga pembelajaran kontekstual, kolaborasi dan inovatif itu sangat dianjurkan sekarang. Ya. Nah, kita jangan berpikir bahwa Pak sekolah kita sekolah yang ada di gunung, nggak tentunya. Justru itu menjadi penyemangat kita. Bagaimana sekolah kita ini mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lebih secara fasilitas, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi kita berpikir berbasis aset. Oke, kemudian visi bersama menjadikan pembelajaran sarana memahami, mengelola dan memecahkan masalah dunia nyata secara reflektif, kolaboratif dan kreatif inovasi. Nah, jadi yang terakhir ke-8 ini yang harus kita samakan persepsi kita, ya, menjadi visi bersama untuk memahami bagaimana memahami sebuah permasalahan, ya. Kemudian kita pecahkan secara bersama. Kalau misalkan si A seperti ini Pak, si B seperti ini, mari kita berkolaborasi. Nah, maka perlu kebersamaan. Gak bisa kita jadikan ini jadi problem guru yang bersangkutan saja. Enggak. Misalkan kelas 1 Pak ini nggak bisa baca Pak, seperti ini. Nah, ketika anak ini sudah tidak bisa baca, nanti naik ke kelas berikutnya, maka akan menjadi beban warisan, ya, untuk kelas-kelas berikutnya. Dan itu akan kasihan juga kepada anak didik kita, nah, ketika dia sudah berada di kelas yang lebih tinggi lagi. Nah, lanjut ya. Ini korelasi antara pembelajaran mendalam, konteks tim, dan model numerasi abad ke-21. Jadi yang pertama, aspek yang kita korelasikan yaitu fokus utamanya. Nah, pembelajaran mendalam itu lebih kepada pemahaman reflektif, kritis, dan transformatif. Nah, konteks tim itu problem solution oriented. Jadi orientasinya kepada solusi sebuah permasalahan. Ya, jadi solusi sebuah permasalahan. Terus human centric dan integratif dan inovatif. Nah, jadi penekanannya kepada problem solution orientasinya. Kemudian kepada nilai-nilai kemanusiaan, artinya ada kebermanfaatan. Ya, ada kebermanfaatan dari apa? Dari inovasi kita. Nah, kita menciptakan sebuah alat sederhana seperti prototype. Nah, nanti ketika itu, oh ya, ternyata ini bisa bermanfaat, maka kita bisa membuat dengan skala yang lebih besar. Nah, kemudian untuk model numerasi, pemanfaat pengetahuan matematika dalam konteks nyata. Jadi misalkan kita ingin membuat sebuah produk, ya, produk itu digunakan, prototipe itu digunakan untuk menyelesaikan atau menjadi solusi dari sebuah permasalahan. Nah, maka kita juga membutuhkan yang namanya ilmu matematika. Nah, bagaimana nanti kita akan bahas itu ya lebih detail lagi. Kemudian benang merahnya di mana? Titik temunya sama-sama menekankan thoughts tadi, ya. Nah, jadi pemikiran higher order thinking itu sama-sama ada thoughts-nya, ya. Bagaimana
merelevansikan dengan kehidupan nyata. Kemudian aspek hostnya belajar mendalam, analisis, evaluasi, penciptaan solusi baru. Ya. Nah, jadi mencari solusi-solusi yang memang lebih inovatif. Kemudian quantitative, penalaran lintas disiplin untuk memecahkan masalah kompleks kolaborasi lintas disiplin. Nah, kalau dalam pembelajaran mendalam itu bagaimana kita menciptakan sebuah solusi yang baru. Nah, kalau di STEM-nya itu dia mengoptimalkan beberapa pengetahuan lintas di disiplin. Nah, kemudian model numerasinya interpretasi kritis data, pemodelan matematis, pengambilan keputusan. Nah, jadi matematika selalu berhubungan dengan bagaimana menginterpretasikan data. Kita ingin membuat sebuah prototipe atau alat ya untuk pemecahan sebuah solusi. Nah, itu juga butuh menggunakan ilmu matematika seperti itu. Nah, jadi thought sebagai jantung proses pembelajaran. Nah, intinya itu. Keterampilan abad 21 yaitu 4C tadi, kolaborasi yaitu di pembelajaran mendalamnya ya. Ada kolaborasi, komunikasi kreatif dan berpikir kritis. Kemudian di STEM-nya komunikasi ide melalui prototipe. Ini yang saya maksud tadi, evaluasi kritis ya. Nah, inovasi konteks problem nyata. Jadi kalau di pembelajaran mendalam itu menitik beratkan pada kolaborasi, komunikasi, kreativitas dan berpikir kritis. Kalau di STEM dia lebih kepada lebih aplikatif, lebih bagaimana mengimplementasikannya. Makanya di sini ada prototipe. Prototipe itu semacam alat sederhana. Ya, contoh gini. Ini saya lakukan pembelajaran bikin seperti ini. Ini sebelum mengikuti pelatihan. Awalnya saya juga nggak tahu. Ternyata kegiatan ini juga termasuk dalam STEM. Nah, alat sederhana ini sebenarnya sebagai solusi ketika bagi daerah-daerah yang kekurangan listrik. Nah, alat sederhana ini kalau kita rancang menjadi menjadi alat yang lebih besar, maka dia akan memiliki atau mampu menghasilkan daya listrik yang lebih besar. Makanya dia bisa juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini hanya desain sederhana. Desain inilah yang disebut dengan prototipe. Nah, terus bagaimana korelasi antara prototipe ini dengan numerasi matematika? Nah, jadi kita mengukur diameternya berapa, ya. Nah, kita pakai alat juga yang namanya alat pengukur intensitas cahaya. Terus alat pengukur kecepatan angin kalau kita pakai kipas, ya. Nah, jadi kalau yang seperti ini misalkan, bagaimana kekuatan anginnya berapa? Nah, terus intensitas cahaya yang dihasilkan berapa? Nah, ini juga kita bisa mengukur. Makanya mungkin ke depan untuk praktek bisa diagendakan untuk penganggaran pembelian alat ukur angin itu, Pak, meter dan alat pengukur intensitas cahaya sebagai alat bantu media ajar, alat pendukung media ajar. Jadi seperti itu, Pak. Nah, jadi kalau alat ini kita gunakan, kita desain lebih besar lagi, ini juga akan bisa menghasilkan listrik yang lebih besar lagi. Jadi untuk kebutuhan listrik di rumah-rumah warga juga bisa digunakan seperti itu. Oke, selanjutnya orientasi hasil. Pembelajaran mendalam itu transformasi pemahaman dan pembelajaran mandiri. Untuk yang STEM, solusi inovatif yang relevan bagi kehidupan manusia. Maksudnya solusi inovatif seperti apa? Contohnya seperti ini tadi, ya. Nah, jadi fenomena listrik mati atau daerah-daerah yang belum terjamah oleh listrik, nah mereka pasti lebih berpikir kritis bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan. Maka tidak heran negara-negara yang memiliki latar belakang kekurangan dalam arti secara fasilitas atau secara sumber daya, mereka lebih berpikir kritis, bernalar kritis, bagaimana menghasilkan sebuah inovasi untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Tuh.
Kemudian, oke saya lanjut. Jadi kerangka integrasi pembelajaran mendalam, kuartet dan model numerasi. Yang pertama landasan pedagogik, yaitu dalam pembelajaran mendalam fokus pada pemahaman konseptual, reflektif kritis dan keterhubungan antar pengetahuan untuk membangun makna pengalaman pembelajaran. Ya. Nah, jadi dalam pembelajaran mendalam itu fokusnya pada pemahaman konseptual. Makanya ada yang namanya essential knowledge-nya. Ya, pemahaman dasarnya itu apa? Misalkan kita bahas tentang sistem pernafasan, sistem pencernaan kelas 5 ya Pak, apa kelas 6. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan sistem? Nah, jadi kita bedah dulu secara per variabel. Apa sih pengertian dari sistem itu? Nah, jadi anak-anak tahu ketika mereka belum sampai ke materi inti, kita pahamkan dulu tentang konsep-konsep esensialnya itu dulu. Nah, ya konseptualnya. Nah, kalau anak ternyata sistem itu kumpulan dari komponen-komponen dan seterusnya. Karena sistem pencernaan dimulai itu membentuk sebuah pola, ya. Ada elemen misalkan dari mulut, di dalam mulut ada apa saja dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana mengaitkan antar pengetahuan, ya. Nah, terus hingga membangun sebuah kebermaknaan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk yang kuartet STEAM itu konten dan konteks multidisipliner. Nah, di mana STEAM itu menyediakan ruang eksplorasi berbasis sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Berorientasi pada pemecahan masalah nyata, human centric dan integratif dan inovasi. Nah, jadi dia lebih kepada problem solvingnya, pemecahan masalahnya, ya. Nah, pemecahan masalah itu harus berbasis atau berasaskan kepada kebermanfaatan. Nah, jadi harus ada manfaatnya inovasi itu. Kalau inovasi nggak ada manfaatnya buat apa? Ya kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Yang disebut dengan human centric tadi dan terintegrasi dan inovatif. Kemudian dasar numerasi memberikan kemampuan analisis, interpretasi, dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Misalkan kita menggunakan ini. Nah, jarak antara kipas, ya, jarak antara kipas sebagai sumber energinya dengan lampu itu membutuhkan berapa senti kabel. Kalau misalkan kita bikin dengan kondisi angin yang sangat kecil misalkan, kira-kira nyampe enggak nanti, ya kan? Jangan-jangan habis di jalan aliran listriknya. Makanya itu butuh yang namanya ilmu matematika. Nah, seperti itu. Sinergi integrasi menghasilkan pembelajaran yang kontekstual, kritis, dan inovatif, menyiapkan siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi kreatif terhadap permasalahan kompleks dunia nyata. Nah, jadi harapannya peserta didik itu mampu menghasilkan sebuah pemikiran konseptual berdasarkan pemahaman mereka. Contohnya tadi kita sampaikan saja pendapat dari para ahli. Nanti mereka yang menyusun konsep itu sesuai dengan pemahaman mereka. Nah, terus kritis, bagaimana mereka mampu menyikapi sebuah fenomena. Kita kasih sebuah permasalahan. Nah, apa sih yang mereka lakukan? Apa sih yang bisa mereka mampu lakukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu? Mampu nggak mereka berpikir kritis dan juga berpikir untuk inovatif? Kemudian ini model integrasinya antara bagaimana mengintegrasikan pembelajaran mendalam, kuartet, dan numerasi. Jadi menggabungkan antara pembelajaran mendalam dengan pendekatan STEAM dan numerasi. Nah, pembelajaran mendalam itu lebih menekankan kepada pemahaman konseptual, sama yang seperti saya sampaikan. Nah, di kuartetnya ini dia lebih kepada
konten interdisiplinernya, multidisiplinernya, ya. Nah, nanti di akhir pembelajaran itu pasti ada inovasinya. Nah, itu, ya, ada inovasinya. Kemudian untuk mencapai inovasi maka butuh yang namanya keterampilan matematika. Nah, jadi untuk menghasilkan matematika sebuah inovasi dia butuh yang namanya hitung-hitungan. Baru nanti ketika endingnya adalah inovasi. Nah, maka disinilah pembelajaran berpikir tingkat tinggi Hotz tadi. Nah, oke, jadi proses integrasi pembelajaran STEAM yang pertama ini alurnya ya, alur integrasi pembelajaran PM terintegrasi dengan STEAM. Yang pertama, observasi lingkungan. Siswa mengamati lingkungan mereka untuk mengidentifikasi masalah. Contoh, misalkan, kita sekolah kita, di tempat kita ini sering mati lampu, gitu. Nah, siswa itu mampu memecahkan itu. Misalkan, bagaimana ketersediaan angin yang ada, atau ketersediaan sinar matahari, ya kan? Ternyata di sini merupakan daerah yang sangat panas, misalkan. Jadi sinar matahari itu juga bisa menjadi sumber energi. Nah, jadi terus lanjut menjadi sebuah rumusan masalah. Nah, setelah itu siswa merumuskan secara spesifik dan jelas bagaimana merumuskan masalah. Permasalahannya kekurangan listrik. Nah, bagaimana menciptakan sumber energi yang terbarukan. Nah, begitu. Terus dari situ ada yang namanya pendalaman reflektif. Siswa menghubungkan pengetahuan dengan pengalaman pribadi. Nah, masuk ke eksplorasi multidisipliner. Ternyata untuk membuat sebuah alat kita butuh panelnya itu butuh berapa ukurannya, lampunya berapa, maka butuh yang namanya ilmu matematika, numerasinya. Baru diskusi. Ya. Nah, selanjut. Integrasi dalam skenario pembelajaran tematik lintas mata pelajaran. Yang pertama, menekankan keterpaduan antara disiplin ilmu agar peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang utuh. Contohnya gini, energi berkelanjutan. Nah, di sini ada beberapa mata pelajaran yang memiliki korelasi dalam melihat dari sebuah permasalahan, yaitu tentang energi keberlanjutan. Nah, melalui perspektif IPA itu bagaimana memahami konsep energi. Kemudian dari perspektif matematika, bagaimana menganalisis data penggunaan energi. Ya, kita dapat energi sekian volt. Nah, untuk apa saja sih itu? Nah, kebutuhannya untuk apa saja? Maka nanti endingnya kita mampu kebutuhan listrik rumah kita sekian. Bayarannya nanti kita mengeluarkan uang sekian. Nah, jadi meter KWH-nya kita tahu. Nah, terus TIK membuat pemodelan digital. Jadi kita butuh yang namanya ilmu informatika, ya. Nah, terus IPS bagaimana mengeksplorasi dampak sosial ekonomi. Artinya, kebutuhan listrik kita seperti ini. Nah, sedangkan pemasukan kita itu sekian, berarti kita harus hemat di situ. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada sudut pandang sosial ekonominya. Ya. Nah, sampai sini jelas Bapak ya. Nah, ada yang mau saya tanya. Ya, silakan. Boleh kan? Boleh, nggak apa-apa. Itu tingkat pendalamannya yang saya ingin tahu, Pak. Antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya kan? Nah, kita kan tidak mungkin kita memberikan pelajaran. Ya. Tingkat pendalaman itu sampai kepada apa namanya itu identifikasi. Sedangkan kalau 1, 2 saja membacanya sudah masih sekolah. Ya. Kan berbeda kalau dengan tingkat Pasti. SMA atau perkuliahan. Ya, betul. Ya, tingkat pendalamannya itu sampai di mana? Jadi anak kelas 1 kira-kira tahu lampu nggak? Tahu nggak lampu? Lampu tahu kan? Ya. Nah, tahu lampu. Jadi kita ajarkan sumber-sumber energi itu apa saja, ya. Pasti tahu matahari, angin dan seterusnya. Nah, jadi makanya tadi kita
kita sesuaikan dengan CP yang ada. Nah, target Bapak Ibu di CP itu apa? Standarnya itu harus sesuai dengan CP itu tadi. Oh, misalkan pemahaman peserta didik mampu memahami sumber-sumber energi. Misalkan memahaminya itu dengan cara apa? Menyebutkan. Nah, atau dinaikkan levelnya sedikit dengan memberi contoh, nah dan seterusnya. Nah, jadi berarti kita itu standarnya harus CP, Pak ya? Iya, pasti Pak. Karena itu adalah standar secara nasional. Oh, peserta didik harus tahu itu. Nah, misalkan matematika, peserta didik mampu berhitung sampai 10.000 misalkan. Nah, atau sampai 5.000. Nah, Pak, peserta didik saya nggak mampu kalau sampai 10.000. Kalau 5.100 dia nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan CP-nya, standarnya itu. Nah, oke ya, oke Pak ya. Oke, selanjut membantu siswa menghubungkan teori dengan penerapan nyata sehingga pemahaman lebih kontekstual dan aplikatif. Contohnya tadi, misalkan pemahaman konsep energi. Nah, kita matangkan dulu ya. Essential knowledge-nya itu, pemahaman konsep esensialnya itu harus tahu dulu. Nah, sama di matematika, pasti untuk tahu rumus-rumus dan seterusnya mereka harus hafal dulu. Makanya dibuatlah level berpikir, memahami. Peserta didik mampu menghafal perkalian. Pasti itu dasarnya matematis itu, ya Bu ya. Makanya basicnya harus hafal dulu. Sama dengan bahasa Inggris, peserta didik harus mampu membuat kalimat misalkan dalam konteks sehari-hari. Nah, sebelum paham membuat kalimat, pasti dia harus banyak menguasai kosakata. Vocabnya itu harus hafal, kosakatanya harus banyak. Kalau nggak banyak, otomatis kan dia nggak mampu, ya kan? Nah, jadi bagaimana peserta didik itu mampu menghafal konsep-konsep dasarnya itu dulu, harus dimatangkan. Nah, jadi setelah mereka paham dengan konsep itu, bagaimana mengkorelasikan dengan kehidupan nyata, konsep kontekstual. Nah, terus yang keempat, menghindari fragmentasi ilmu serta mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya. Kemudian yang kelima, sejalan dengan kompetensi 4C yang tadi, melatih kolaborasi lintas mata pelajaran. Nah, mungkin ini hal yang baru Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu terkait menggabungkan atau mengintegrasikan satu pelajaran dengan pelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan TNI UPT SDN 368 Gresik. Pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan diseminasi program prioritas nasional inovasi pembelajaran mendalam melalui integrasi sistem dan pemerhati bagi guru SD yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ahmad pada tanggal 3 sampai 7 November di Batu Malang. Selawat dan salam semoga dan mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan melaksanakan tidak lanjut dari pelatihan yang diikuti oleh Bapak Ahmad. Yang pertama yaitu pelatihan tentang peningkatan kompetensi pedagogik guru. Yang kedua, pelatihan implementasi pembelajaran kokurikuler guru. Yang ketiga, pelatihan inovasi pembelajaran mendalam melalui integrasi STEM dan numerasi. Dan yang keempat adalah pelatihan strategi pengelolaan pembelajaran mendalam. Nah, ini diikuti atau dilaksanakan
dari mulai tanggal 7 sampai tanggal 3 sampai tanggal 7 di Kota Batu Malang. Pasnya tempatnya yaitu di BTK Provinsi Jatim. Sebelum diseminasi ini dilaksanakan, mari kita membaca satu kalimat saja. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Dalam hal ini akan dilaksanakan langsung oleh Pak Rahmat, kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Ya lumayan ya. Kita lagi di jam-jam rawan sekarang, jam-jam habis istirahat itu bawaannya agak capek, ngantuk ya. Nah, baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan oleh-oleh ya dari kegiatan pelatihan, yaitu diseminasi tentang inovasi pembelajaran mendalam melalui integrasi sistem dan numerasi. Jadi kalau selama ini kita pelatihan itu hanya kemarin-kemarin masih bahas tentang konsep bagaimana sih pembelajaran mendalam. Saya rasa itu saya skip karena saya yakin Bapak Ibu setelah banyak mengikuti kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam baik di KKG, baik di kegiatan K3S dan seterusnya itu, dan juga kegiatan-kegiatan mungkin berbasis online lainnya yang Bapak Ibu ikuti, mungkin menurut saya Bapak Ibu sudah paham dengan konsep-konsep itu. Tapi di sini kita akan saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengintegrasikan pembelajaran mendalam itu dengan pendekatan-pendekatan lain. Nah, di sini kita akan fokus pada pembelajaran STEM dan numerasi. Sebelumnya pernah dengar Bapak Ibu tentang STEM? Belum ya? Belum. Nah, jadi STEM itu lebih kepada sains. Jadi dalam pembelajaran itu nanti kita akan bahas tentang sainsnya itu apa, ya. Terus ada T-nya itu adalah teknologi, ya. S-nya. Nah, S-nya itu sains, T-nya itu teknologi, E-nya itu adalah engineering. Nah, M-nya itu adalah matematika, ya. Nah, jadi M-nya itu matematika. Nah, jadi bagaimana mengintegrasikan beberapa mata pelajaran menjadi satu pembelajaran. Nah, jadi seperti itu. Nah, ya, sudah mulai agak bingung. Nah, ya. Nah, jadi di mana kegiatan ini merupakan program prioritas nasional inovasi pembelajaran mendalam, ya, yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Dasar Menengah. Nah, jadi quotes hari ini yaitu teknologi merupakan tools, ya. Jadi teknologi merupakan alat, ya. Nah, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran di kelas, interaksi antara guru dan murid itu esensinya. Jadi perkembangan teknologi itu semakin canggih, ya, semakin canggih. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan AI, contohnya menggunakan AI untuk membuat misalkan soal-soal untuk ujian asesmen. Nah, dalam hitungan menit, ya, bisa sampai 1-5 menit. Nah, termasuk bikin aplikasinya. Nah, jadi selama ini, ya, belum ada teknologi yang bisa menggantikan peran guru, ya. Nah, kalau misalkan mereka mampu memberikan materi kepada murid tapi tidak memberikan sebuah kasih sayang kepada murid, ya. Nah, jadi itu yang perlu kita garis bawahi bersama. Nah, jadi kita bisa lebih care lagi kepada anak-anak melalui pendekatan psikologi kepada anak. Itu yang tidak mampu dilakukan oleh teknologi. Baiklah. Jadi ini merupakan yang pertama saya awali dengan keterkaitan antara pembelajaran mendalam, kuartet STEM dan model numerasi. Nah, dimana pembelajaran mendalam itu lebih menekankan pada
pemahaman reflektif, kritis, dan transformatif, di mana mendorong keterkaitan konsep dengan pengalaman nyata serta membangun keterampilan berpikir tingkat tinggi. Artinya pembelajaran mendalam itu lebih kepada aplikatifnya nanti. Misalkan kalau dulu kita hanya mengenal konsep operasi itu, misalkan 5 tambah 5 berapa? Nah, 5 tambah 5 itu sama dengan 10. Nah, sekarang kita pola pikirnya adalah bagaimana menghasilkan angka 10 dengan berbagai bilangan, dengan berbagai operasi hitung. Misalkan 20 dikurangi 10 sama dengan 10, 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Nah, atau 8 ditambah 2 sama dengan 10. Jadi banyak opsi yang bisa kita tawarkan kepada anak-anak. Nah, pembelajaran mendalam itu lebih kepada esensinya, artinya lebih kepada kedalaman materinya. Jadi bukan hanya sekedar menghafal. Jadi kalau dulu kita pakai taksonomi Bloom, sekarang pakai taksonomi Solo. Kalau level berpikirnya sekarang itu lebih kepada C di atas C3 ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, quartet STEAM itu berorientasi pada problem solution, human centric, integratif, dan inovatif, yang menghubungkan sains, teknologi, teknik, dan matematika untuk menyelesaikan persoalan nyata secara lintas disiplin. Nah, jadi di sini kita bisa menawarkan ke anak-anak bagaimana sebuah problem solution. Oh, kita kasih masalah, nanti solusinya seperti apa? Atau ya human centric, artinya lebih kepada pendekatan solusi nilai-nilai gitu. Terus integratif dan inovatif. Nah, jadi semua itu terintegrasi dan inovatif. Jadi pembelajaran STEM ini lebih kepada inovasinya ya, karena ke depan itu kita dituntut bagaimana berinovasi dalam pembelajaran sehingga bisa melahirkan anak-anak generasi yang inovatif. Karena gini, Jepang yang sudah babak belur terkena perang dunia itu dia sekarang bisa maju karena inovasinya ya, karena inovasinya termasuk sebagai negara yang banyak menghasilkan inovasi-inovasi seperti robotik ya. Kalau otomotif itu sudah lama ya, sudah diakui seluruh dunia. Sekarang lebih kepada robotiknya. Jadi anak SD di sana sudah mampu menciptakan robot-robot sederhana ya. Nah, jadi itu. Terus model numerasi abad ke-21 fokus pada kemampuan menggunakan keterampilan matematis dalam konteks kehidupan sehari-hari, termasuk interpretasi data, pengambilan keputusan berbasis bukti, dan pemecahan masalah kompleks. Nah, jadi matematika dengan numerasi sama tidak apa tidak menurut Ibu? Atau apa sih perbedaan? Itu Pak, apa yang dimaksud dengan matematika? Gimana? Tidak tahu apa yang dimaksud dengan matematika atau apa yang dimaksud dengan numerasi. Oke, baik. Jadi matematika atau bapak yang lain punya gambaran apa sih perbedaan antara matematika dengan numerasi? Mungkin Cica yang basicnya dari matematika, apa perbedaan antara matematika dengan numerasi? Oke. Nah, contohnya gini, nanti bapak ibu tinggal simpulkan ya pemaparan saya. Contohnya gini, matematika 5.000 dikurangin 2.000 dikurangin 500 ditambah 1.000. Nah, tuh satu. Terus yang kedua, Ali memiliki uang 5.000 lalu dibelanjakan es sebesar 1.000 rupiah dan dibelikan mie sebesar 2.000. Nah,
Kemudian ia diberikan uang oleh pamannya sebesar 2.000. Berapa jumlah uang Ali sekarang? Nah, menurut Bapak Ibu, yang konteksnya matematika yang mana soalnya? Yang numerasi yang mana? Soalnya semuanya itu berada di dalam kategori matematika, Pak. Sering ya? Iya. Matematika. Misalnya ada soal berat. Itulah misalkan apa namanya istilahnya? Soal cerita kan? Iya. Yang satu langsung menggunakan angka. Iya. Semuanya itu di dalam matematika semua itu. Nah, Makanya perbedaan ini. Ya, matematika ya. iya. Semuanya berada dalam matematika semua persoalannya. Oke, betul. Nah, jadi numerasi merupakan bagian dari matematika. Ya, di dalam numerasi pasti ada matematikanya. Jadi numerasi itu lebih kepada konteks sehari-hari. Ya, kira-kira menurut Bapak Ibu ada nggak kehidupan kita yang tanpa adanya unsur matematika atau pelajaran lain gitu? Ada nggak? Kira-kira. Bahkan pelajaran agama pun ada konteks matematikanya. Misalkan menghitung zakat. Oke. Terus menghitung jumlah rakaat sholat itu juga ada matematika berhubungan dengan bilangan. Nah, jadi numerasi itu lebih kepada konteks kontekstual. Ya, kalau tadi saya kasih contoh yang pertama itu termasuk soal matematika, dia to the point. Oh, bilangan ini dikurang ini ditambah ini. Nah, tapi kalau numerasi ada keterampilan lain di situ. Misalkan apa? Misalkan kemampuan literasinya. Ya, ada kemampuan literasinya. Jadi, bagaimana siswa membaca, memahami dan menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, jadi ada kemampuan membaca siswa dan juga kemampuan memahami. Nah, jadi dalam STEM itu juga kita mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. Nah, terus selanjutnya kesamaan utama. Jadi ketiganya menekankan pada HOTS, ya, analisis, evaluasi, kreasi, solusi. Nah, di mana ini merupakan bagian dari pembelajaran mendalam. Nah, dan juga penalaran di lintas disiplin. Nah, lintas disiplin ini yang termasuk dalam kuartet STEAM. Bagaimana menginterpretasikan data dan pengambilan keputusan rasional. Maka di sini masuklah unsur numerasinya. Ya. Nah, terus selanjutnya kompetensi ABA 21 itu level berpikirnya sudah ke 4C. Ya. Semua menekankan kolaborasi, komunikasi, 43 Pak. Ya, jadi communication, collaboration, creativity dan critical thinking. Ya, berpikir kritis. Jadi 4C itu lebih collaboration, communication. Berarti yang cocok 4K itu. Sebenarnya ini bahasa Inggris ya. Iya. Collaboration, communication, Communication. creativity dan Berpikir. critical thinking. Critical thinking. Sebagai inti dari transformasi pembelajaran. Nah, jadi ini yang nanti mungkin kita bisa kolaborasi di sini dalam hal 4C ini nanti. Maka di sini ada kolaborasi. Ya, kolaborasi. Pak, bagaimana kalau bisa nggak ini diterapkan di anak kelas rendah, kelas 1? Bisa. Ya, sangat bisa sekali. Ya. Terus bagaimana dengan mata pelajaran seperti PJOK, seperti PAI? Nah, juga bisa. Ya, makanya di situ ada ketika kita menghubungkan, mengintegrasikan antara materi agama dengan matematika. Oke, selanjutnya pembelajaran bermakna dan reflektif. Reflektif menjadi inti pembelajaran mendalam. Nah, jadi kapan-kapan kita bisa melakukan kegiatan IHT lagi ya, English training lagi. Bagaimana mari kita awali dengan merefleksi dulu. Apa sih kendala-kendala kita dalam mengajar?
terus bagaimana menghadapi siswa-siswa yang agak memiliki kebutuhan khusus seperti itu. Nah, jadi karena pembelajaran mendalam intisarinya yaitu adalah refleksi. Kemudian konteks problem nyata. Nah, ini domainnya ke konteks tim. Ya, jadi dia problem solvingnya masuk ke konteks tim. Kemudian makna konsep matematis dalam kehidupan sehari-hari, ya implementasi matematika, nilai-nilai matematika itu masuk ke kegiatan numerasi. Oke, selanjutnya bagaimana korelasi dengan kehidupan nyata? Ketiganya menjembatani ilmu dengan realitas sosial, lingkungan, teknologi serta kebutuhan manusia, sehingga pembelajaran kontekstual, kolaborasi dan inovatif itu sangat dianjurkan sekarang. Ya. Nah, kita jangan berpikir bahwa Pak sekolah kita sekolah yang ada di gunung, nggak penting ya. Justru itu menjadi penyemangat kita. Bagaimana sekolah kita ini mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lebih secara fasilitas, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi kita berpikir berbasis aset. Oke, kemudian visi bersama menjadikan pembelajaran sarana memahami, mengelola dan memecahkan masalah dunia nyata secara reflektif, kolaboratif dan kreatif inovasi. Nah, jadi yang terakhir ke-8 ini yang harus kita samakan persepsi kita, ya, menjadi visi bersama untuk memahami bagaimana memahami sebuah permasalahan, ya. Kemudian kita pecahkan secara bersama. Kalau misalkan si A seperti ini Pak, si B seperti ini, mari kita berkolaborasi. Nah, maka perlu kebersamaan. Gak bisa kita jadikan ini jadi problem guru yang bersangkutan saja. Enggak. Misalkan kelas 1 Pak ini gak bisa baca Pak, seperti ini. Nah, ketika anak ini sudah tidak bisa baca, nanti naik ke kelas berikutnya, maka akan menjadi beban warisan, ya, untuk kelas-kelas berikutnya, dan itu akan kasihan juga kepada anak didik kita. Nah, ketika dia sudah berada di kelas yang lebih tinggi lagi. Nah, lanjut ya. Ini korelasi antara pembelajaran mendalam, konteks tim dan model numerasi abad ke-21. Jadi yang pertama aspek yang kita korelasikan yaitu fokus utamanya. Nah, pembelajaran mendalam itu lebih kepada pemahaman reflektif, kritis, dan transformatif. Nah, konteks tim itu problem solution oriented. Jadi orientasinya kepada solusi sebuah permasalahan. Ya, jadi solusi sebuah permasalahan. Terus human centric dan integratif dan inovatif. Nah, jadi penekanannya kepada problem solution orientasinya. Kemudian kepada nilai-nilai kemanusiaan, artinya ada kebermanfaatan. Ya, ada kebermanfaatan dari apa? Dari inovasi kita. Nah, kita menciptakan sebuah alat sederhana seperti prototype. Nah, nanti ketika itu, oh ya, ternyata ini bisa bermanfaat, maka kita bisa membuat dengan skala yang lebih besar. Nah, kemudian untuk model numerasi, pemanfaat pengetahuan matematika dalam konteks nyata. Jadi misalkan kita ingin membuat sebuah produk, ya, produk itu digunakan, prototipe itu digunakan untuk menyelesaikan atau menjadi solusi dari sebuah permasalahan. Nah, maka kita juga membutuhkan yang namanya ilmu matematika. Nah, bagaimana nanti kita akan bahas itu ya lebih detail lagi. Kemudian benang merahnya di mana? Titik temunya sama-sama menekankan HOTS tadi, ya. Nah, jadi pemikiran higher order thinking itu sama-sama ada HOTS-nya, ya. Bagaimana merelevansikan dengan kehidupan nyata. Kemudian aspek HOTS-nya belajar mendalam, analisis, evaluasi, penciptaan solusi baru, ya. Nah, jadi mencari
solusi-solusi yang memang lebih inovatif. Kemudian Quartet penalaran lintas disiplin untuk memecahkan masalah kompleks kolaborasi lintas disiplin. Nah, kalau dalam pembelajaran mendalam itu bagaimana kita menciptakan sebuah solusi yang baru. Nah, kalau di STEM-nya itu dia mengoptimalkan beberapa pengetahuan lintas di disiplin. Nah, kemudian model numerasinya interpretasi kritis data, pemodelan matematis, pengambilan keputusan. Nah, jadi matematika selalu berhubungan dengan bagaimana menginterpretasikan data. Kita ingin membuat sebuah prototipe atau alat ya untuk pemecahan sebuah solusi. Nah, itu juga butuh menggunakan ilmu matematika. Seperti itu. Nah, jadi hot sebagai jantung proses pembelajaran. Nah, intinya itu. Keterampilan abad 21 yaitu 4C tadi, kolaborasi, yaitu di pembelajaran mendalamnya ya, ada kolaborasi, komunikasi kreatif, dan berpikir kritis. Kemudian di STEM-nya komunikasi ide melalui prototipe. Ini yang saya maksud tadi, evaluasi kritis, ya. Nah, inovasi konteks problem nyata. Jadi kalau di pembelajaran mendalam itu menitik beratkan pada kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan berpikir kritis. Kalau di STEM dia lebih kepada lebih bagaimana mengimplementasikannya. Makanya di sini ada prototipe. Prototipe itu semacam alat sederhana. Ya, contoh gini. Ini saya lakukan pembelajaran bikin seperti ini. Ini sebelum mengikuti pelatihan. Awalnya saya juga nggak tahu. Ternyata kegiatan ini juga termasuk dalam STEM. Nah, alat sederhana ini sebenarnya sebagai solusi ketika bagi daerah-daerah yang kekurangan listrik. Nah, alat sederhana ini kalau kita rancang menjadi menjadi alat yang lebih besar, maka dia akan memiliki atau mampu menghasilkan daya listrik yang lebih besar. Makanya dia bisa juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini hanya desain sederhana. Desain inilah yang disebut dengan prototipe. Nah, terus bagaimana korelasi antara prototipe ini dengan numerasi matematika? Nah, jadi kita mengukur diameternya berapa, ya. Nah, kita pakai alat juga yang namanya alat pengukur intensitas cahaya. Terus alat pengukur kecepatan angin kalau kita pakai kipas, ya. Nah, jadi kalau yang seperti ini misalkan, bagaimana kekuatan anginnya berapa? Nah, terus intensitas cahaya yang dihasilkan berapa? Nah, ini juga kita bisa mengukur. Makanya mungkin ke depan untuk praktek bisa diagendakan untuk penganggaran pembelian alat ukur angin itu Pak, manometer dan alat pengukur intensitas cahaya sebagai alat bantu media ajar, alat pendukung media ajar. Jadi seperti itu Pak. Nah, jadi kalau alat ini kita gunakan, kita desain lebih besar lagi, ini juga akan bisa menghasilkan listrik yang lebih besar lagi. Jadi untuk kebutuhan listrik di rumah-rumah warga juga bisa digunakan seperti itu. Oke, selanjutnya orientasi hasil. Pembelajaran mendalam itu transformasi pemahaman dan pembelajaran mandiri. Untuk yang STEM, solusi inovatif yang relevan bagi kehidupan manusia. Maksudnya solusi inovatif seperti apa? Contohnya seperti ini tadi, ya. Nah, jadi fenomena listrik mati atau daerah-daerah yang belum terjamah oleh listrik, nah mereka pasti lebih berpikir kritis bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan. Maka tidak heran negara-negara yang memiliki latar belakang kekurangan dalam arti secara fasilitas atau secara sumber daya, mereka lebih berpikir kritis, bernalar kritis, bagaimana menghasilkan sebuah inovasi untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Tuh. Kemudian, saya lanjut. Jadi kerangka integrasi pembelajaran mendalam Quartet dan model numerasi. Yang pertama, landasan pedagogik.
yaitu dalam pembelajaran mendalam fokus pada pemahaman konseptual, reflektif kritis, dan keterhubungan antar pengetahuan untuk membangun makna pengalaman pembelajaran. Ya. Nah, jadi dalam pembelajaran mendalam itu fokusnya pada pemahaman konseptual. Makanya ada yang namanya essential knowledge-nya. Ya, pemahaman dasarnya itu apa? Misalkan kita bahas tentang sistem pernafasan, sistem pencernaan kelas 5 ya Pak, apa kelas 6. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan sistem? Nah, jadi kita bedah dulu secara per variabel. Apa sih pengertian dari sistem itu? Nah, jadi anak-anak tahu ketika mereka belum sampai ke materi ini, kita pahamkan dulu tentang konsep-konsep esensialnya itu dulu. Nah, ya, konseptualnya. Nah, kalau anak ternyata sistem itu kumpulan dari komponen-komponen dan seterusnya. Karena sistem pencernaan dimulai itu membentuk sebuah pola, ya. Ada elemen misalkan dari mulut, di dalam mulut ada apa saja dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana mengaitkan antar pengetahuan, ya. Nah, terus hingga membangun sebuah kebermaknaan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk yang konteks STEAM itu konten dan konteks multidisipliner. Nah, di mana STEAM itu menyediakan ruang eksplorasi berbasis sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Berorientasi pada pemecahan masalah nyata, human centric dan integratif dan inovasi. Nah, jadi dia lebih kepada problem solvingnya, pemecahan masalahnya, ya. Nah, pemecahan masalah itu harus berbasis atau berasaskan kepada kebermanfaatan. Nah, jadi harus ada manfaatnya inovasi itu. Kalau inovasi nggak ada manfaatnya buat apa? Ya kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Yang disebut dengan human centric tadi, dan terintegrasi dan inovatif. Kemudian dasar numerasi memberikan kemampuan analisis, interpretasi, dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Misalkan kita menggunakan ini. Nah, jarak antara kipas, ya, jarak antara kipas sebagai sumber energinya dengan lampu itu membutuhkan berapa senti kabel. Kalau misalkan kita bikin dengan kondisi angin yang sangat kecil misalkan, kira-kira nyampe enggak nanti? Ya kan? Jangan-jangan habis di jalan aliran listriknya. Makanya itu butuh yang namanya ilmu matematika. Nah, itu. Sinergi integrasi menghasilkan pembelajaran yang kontekstual, kritis, dan inovatif, menyiapkan siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi kreatif terhadap permasalahan kompleks dunia nyata. Nah, jadi harapannya peserta didik itu mampu menghasilkan sebuah pemikiran konseptual berdasarkan pemahaman mereka. Contohnya tadi kita sampaikan saja pendapat dari para ahli. Nanti mereka yang menyusun konsep itu sesuai dengan pemahaman mereka. Nah, terus kritis, bagaimana mereka mampu menyikapi sebuah fenomena. Kita kasih sebuah permasalahan. Nah, apa sih yang mereka lakukan? Apa sih yang bisa mereka mampu lakukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu? Mampu nggak mereka berpikir kritis dan juga berpikir untuk inovatif? Kemudian ini model integrasinya antara bagaimana mengintegrasikan pembelajaran mendalam, kuartet, dan numerasi. Jadi menggabungkan antara pembelajaran mendalam dengan pendekatan STEAM dan numerasi. Nah, pembelajaran mendalam itu lebih menekankan kepada pemahaman konseptual, sama yang seperti saya sampaikan. Nah, di kuartetnya ini dia lebih kepada konten interdisiplinernya, multidisiplinernya, ya. Nah, nanti di akhir pembelajaran itu pasti ada inovasinya. Nah,
Itu ya, ada inovasinya. Kemudian untuk mencapai inovasi maka butuh yang namanya keterampilan matematika. Nah, jadi untuk menghasilkan matematika sebuah inovasi dia butuh yang namanya hitung-hitungan. Baru nanti ketika endingnya adalah inovasi. Nah, maka disinilah pembelajaran berpikir tingkat tinggi Hawks tadi. Oke, jadi proses integrasi pembelajaran STEAM yang pertama, ini alurnya ya, alur integrasi pembelajaran PM terintegrasi dengan STEAM. Yang pertama, observasi lingkungan. Siswa mengamati lingkungan mereka untuk mengidentifikasi masalah. Contoh, misalkan, kita sekolah kita, di tempat kita ini sering mati lampu, gitu. Nah, siswa itu mampu memecahkan itu. Misalkan, bagaimana ketersediaan angin yang ada atau ketersediaan sinar matahari, ya kan? Ternyata di sini merupakan daerah yang sangat panas misalkan. Nah, jadi sinar matahari itu juga bisa menjadi sumber energi. Nah, jadi terus lanjut menjadi sebuah rumusan masalah. Nah, setelah itu siswa merumuskan secara spesifik dan jelas bagaimana merumuskan masalah. Permasalahannya kekurangan listrik. Nah, bagaimana menciptakan sumber energi yang terbarukan. Nah, begitu. Terus dari situ ada yang namanya pendalaman reflektif. Siswa menghubungkan pengetahuan dengan pengalaman pribadi. Nah, masuk ke eksplorasi multidisipliner. Ternyata untuk membuat sebuah alat kita butuh panelnya itu butuh berapa ukurannya, lampunya berapa, maka butuh yang namanya ilmu matematika, numerasinya, baru diskusi. Ya, nah selanjut integrasi dalam skenario pembelajaran tematik lintas mata pelajaran. Yang pertama, menekankan keterpaduan antara disiplin ilmu agar peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang utuh. Contohnya gini, energi berkelanjutan. Nah, di sini ada beberapa mata pelajaran yang memiliki korelasi dalam melihat dari sebuah permasalahan, yaitu tentang energi keberlanjutan. Nah, melalui perspektif IPA itu bagaimana memahami konsep energi. Kemudian dari perspektif matematika, bagaimana menganalisis data penggunaan energi. Ya, kita dapat energi sekian volt. Nah, untuk apa saja sih itu? Nah, kebutuhannya untuk apa saja? Maka nanti endingnya kita mampu kebutuhan listrik rumah kita sekian. Bayarannya nanti kita mengeluarkan uang sekian. Nah, jadi meter KWH-nya kita tahu. Nah, terus TIK membuat pemodelan digital. Jadi kita butuh yang namanya ilmu informatika, ya. Terus IPS bagaimana mengeksplorasi dampak sosial ekonomi. Artinya, kebutuhan listrik kita seperti ini. Nah, sedangkan pemasukan kita itu sekian. Berarti kita harus hemat di situ. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada sudut pandang sosial ekonominya, ya. Nah, sampai sini jelas Bapak ya. Nah, ada yang mau saya tanya. Ya, silakan. Boleh kan? Boleh, nggak apa-apa. Itu tingkat pendalamannya yang saya ingin tahu, Pak. Antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya kan? Nah, kita kan tidak mungkin kita memberikan pelajaran. Ya. Tingkat pendalaman itu sampai kepada apa namanya itu? Identifikasi, sedangkan kalau 1, 2 saja membacanya sudah mahasiswa. Oke, ya. Dan berbeda kalau dengan tingkat Pasti. SMA atau perkuliahan. Ya, betul. Ya, tingkat pendalamannya itu sampai di mana? Oke, jadi anak kelas 1 kira-kira tahu lampu nggak? Tahu nggak orang? Lampu tahu kan? Ya. Nah, tahu lampu. Jadi kita ajarkan sumber-sumber energi itu apa saja, ya. Pasti tahu matahari, angin dan seterusnya. Nah, jadi makanya tadi kita sesuaikan dengan CP yang ada. Nah, target Bapak Ibu di CP itu apa? Standarnya itu harus sesuai dengan CP itu tadi. Misalkan pemahaman
peserta didik mampu memahami sumber-sumber energi. Misalkan memahaminya itu dengan cara apa? Menyebutkan. Nah, atau dinaikkan levelnya sedikit dengan memberi contoh, nah dan seterusnya. Nah, jadi berarti kita itu standarnya harus CP Pak ya? iya, pasti Pak. Karena itu adalah standar secara nasional. Oh, peserta didik harus tahu itu. Nah, misalkan matematika, peserta didik mampu berhitung sampai 10.000 misalkan. Nah, atau sampai 5.000. Nah, Pak, peserta didik saya nggak mampu kalau sampai 10.000. Kalau 5.100 dia nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan CP-nya, standarnya itu. Nah, oke ya, sini Pak ya. Oke, selanjut membantu siswa menghubungkan teori dengan penerapan nyata sehingga pemahaman lebih kontekstual dan aplikatif. Contohnya tadi, misalkan pemahaman konsep energi. Nah, kita matangkan dulu ya. Essential knowledge-nya itu, pemahaman konsep esensialnya itu harus tahu dulu. Nah, sama di matematika, pasti untuk tahu rumus-rumus dan seterusnya mereka harus hafal dulu. Makanya dibuatlah level berpikir, memahami. Peserta didik mampu menghafal perkalian. Pasti itu dasarnya matematika itu, ya Bu ya. Makanya basicnya harus hafal dulu. Sama dengan bahasa Inggris, peserta didik harus mampu membuat kalimat misalkan dalam konteks sehari-hari. Nah, sebelum paham membuat kalimat, pasti dia harus banyak menguasai kosakata. Vocabnya itu harus hafal, kosakatanya harus banyak. Kalau nggak banyak, otomatis kan dia nggak mampu, ya kan? Nah, jadi bagaimana peserta didik itu mampu menghafal konsep-konsep dasarnya itu dulu, harus dimatangkan. Nah, jadi setelah mereka paham dengan konsep itu, bagaimana mengkorelasikan dengan kehidupan nyata, konsep kontekstual. Nah, terus yang keempat, menghindari fragmentasi ilmu serta mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya. Kemudian yang kelima, sejalan dengan kompetensi 4C yang tadi, melatih kolaborasi lintas mata pelajaran. Nah, mungkin ini hal yang baru Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu terkait menggabungkan atau mengintegrasikan satu pelajaran dengan pelajaran yang lain.